Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kalau tadi saya bertanya kepada Mas Ismail Fahmi bahwa tidak terlalu banyak sebenarnya hashtag atau juga pembicaraan yang kemudian diproduksi lewat Twitter, tapi mungkin sedikit lebih banyak di Instagram. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Mas Ramzi. Mas Ramzi, dikatakan penggiat media sosial bahwa ternyata tidak terlalu banyak sebenarnya perbincangan-perbincangan yang mengkritik Pak Ahok di Twitter atau juga di Instagram. Saya akan kembali sapa Mas Ramzi, masih tersambung? Masih. Iya, kalau tidak terlalu banyak, kenapa sampai harus dilaporkan? Itu mungkin pertanyaan publik, Mas Ramzi. Kalau menurut Pak Basuki Cahayapurnama, memang yang banyak yang diperhatikan beliau adalah di media sosial Instagram. Ya. Dan beliau merasa terganggu sekali dengan masifnya Instagram ini membuat postingan-postingan dan caption yang sangat masif. Jadi beliau merasa ini perlu dilakukan laporan polisi. Seperti itu, Mbak. Oke. Tersangka kan sudah meminta maaf. Nah, ini bagaimana? Digugurkan laporannya atau tetap maju terus? Jadi begini, Mbak. Yang disampaikan tersangka permintaan maaf itu kan untuk tersangka yang atas nama KS. KS ini yang akun Instagramnya ito.kurnia. Pak Basuki Cahayapurnama sangat menunggu apa yang disampaikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Karena akun Instagram IJ yang AN7A ini adalah adminnya. Nah, untuk keterangan admin ini belum diperoleh informasi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Apa yang menjadi motif dan siapa-siapa saja yang menjadi bagian dari grup-grup tersebut. Ketika berbicara mengenai motif, berarti menurut kuasa hukum dan juga keluarga Pak Ahok sendiri bahwa ada maksud tertentu ketika ini kemudian ada komunitas, ada orang yang kemudian memposting penghinaan-penghinaan sampai ratusan postingan di Instagram, begitu? Iya, yang Pak Basuki Cahayapurnama rasakan seperti itu, Mbak. Jadi karena yang AN7A ini admin, sehingga keterangan AN7A ini penting untuk digali. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan tanya kepada Mas Ismail Fahmi bahwa ini kan sekarang lagi proses hukum yang akan bekerja untuk melihat motif keterkaitan dengan akun-akun lainnya yang tergabung dalam sebuah komunitas. Tapi sebenarnya kalau misalnya penggiat media sosial melihatnya, ini bentuk keisengan belaka atau memang ada tujuan untuk menjatuhkan figur seseorang dengan penghinaan lewat media sosial? Kalau saya lihat ini bukan sekedar keisengan sih memang ya, karena ada pro kontra antara Pak Ahok dengan Bu Veronica kan sudah cukup lama ya, dan masing-masing itu punya pendukung ya. Dan di antara mereka khususnya mungkin yang ada yang sakit hati, ya, itu membuat grup dan seterusnya itu, hingga percakapan di dalam mereka sendiri pun bisa jadi sangat negatif. Dan kalau dibilang iseng itu beda. Kalau iseng misalnya satu orang aja dia nge-tweet, habis itu nggak lagi. Tapi kalau misalnya ini dilakukan terus-menerus, konsisten dalam postingannya, bisa sebulan, 2 bulan, atau mungkin sejak zaman dulu ya, selesai pisah Pak Ahok dengan Bu Veronica sampai sekarang masih ada terus, berarti ini sebetulnya memang ada ketidaksukaan gitu. Oke, Mas Fahmi, tapi kalau misalnya dilihat dari postingan-postingan Instagram tersebut, sang memproduksi gambar atau juga kolase foto yang kemudian menggabungkan dengan foto hewan sebenarnya juga memention akun dari Pak Ahok, atau sebenarnya komentar-komentar tersebut yang kemudian memviralkan, memention Pak Ahok sendiri, sehingga membuat ini menjadi lebih besar, bagaimana? Kalau dilihat ya, sebetulnya itu kan penilaian subjektif dari Pak Ahok sendiri ya, ketika melihat postingan-postingan itu. Dan beliau seperti tadi disampaikan merasa sangat terganggu. Mungkin sebagian orang lain merasa ya udah nggak apa-apa lah kayak gitu ya, sebagai konsekuensi. Tapi
bisa dibedakan biasanya itu antara Pak Ahok sebagai pejabat dan Pak Ahok sebagai kepala keluarga dan mungkin keluarga sebagai pribadi. Dan mungkin ini yang menyebabkan Pak Ahok memutuskan itu. Dan dalam kasus-kasus yang lain sebetulnya banyak juga kan Mbak yang lebih parah misalnya sampai kemudian pejabat negara atau mungkin seorang tokoh atau mungkin pribadi seorang itu di-doxing, diserang oleh mereka yang memang ada rencana nggak suka gitu. Tapi itu biasanya jangkanya kan pendek. Ada operasi untuk menjatuhkan seseorang itu biasanya ada. Tapi itu pendek. Tapi kalau yang ini kan grup ya. Grup itu sebenarnya konsisten, lama gitu. Oke, Mas Ramzi, meskipun memang sudah menjadi hak dari klien Anda untuk melapor dan tidak melapor kasus ini, tapi kalau misalnya memang alasannya adalah penghinaan terhadap keluarga untuk melindungi keluarga, kalau kita melihat bahwa komentar-komentarnya juga dari setiap postingan dari pelaku penghinaan tersebut, dua tersangka tadi juga sangat sungguh kejam-kejam, itu mau dilaporkan juga? Yang mana, Mbak? Setiap komentar-komentar dalam setiap postingan dari dua tersangka tersebut. Ya memang yang kita laporkan dua akun tersebut. Akun ito.kurnia dan AN7A. Mereka yang berkomentar tapi juga menghina bagaimana? Ya, sementara kita kan menyerahkan ini semua kepada Kepolisian Republik Indonesia, Mbak. Jadi kita dalam hal ini terlapornya dalam penyelidikan. Jadi kita juga tidak tahu siapa-siapa orang-orang yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Basuki Cahayapurnama. Seperti itu, Mbak. Ada kemungkinan tidak ada akun-akun lain yang juga nanti akan dilaporkan menyusul ini? Bisa, Mbak. Nanti tergantung Pak Basuki Cahayapurnama menilai ini semua. Sebenarnya apa yang disasar klien Anda dengan melaporkan kasus ini? Memberikan efek jera atau ingin memberikan hukuman yang setimpal bagi sang penghina? Prinsipnya adalah efek jera. Jadi agar masyarakat tidak sembarangan untuk memposting hal-hal yang merugikan klien saya. Saya tanya sekarang ke Mas Ismail Fahmi, ketika setiap kasus penghinaan dilaporkan ke polisi, sebenarnya efek jera itu dapat tidak atau mungkin tidak berhenti juga, penghinaan akan terus terjadi di media sosial? Efek jera itu ada, Mbak. Dalam beberapa kasus itu sering terjadi sejak zaman pilkada, tahun 2016 saya memonitor itu juga selalu ada. Misalnya kepolisian, apalagi ini ya, yang kasusnya sangat luas, ada pembuatan hoax, menyerang Pak Jokowi waktu itu, kemudian ditangkaplah beberapa orang ya, misalnya dalam kasus kayak Saracen, Muslim Cyber Army waktu itu lumayan bisa turun sebentar gitu. Efek jera itu ada. Dan saya kira dengan mengambil beberapa orang saja yang tidak perlu kan semuanya. Konteksnya ini dalam kasusnya efek jera kan nggak perlu semuanya dilaporkan. Yang penting praktek ini selesai, pendidikan buat masyarakat. Ya. Apakah itu kemudian akan efek jera ini akan efektif bila kemudian harus dihukum atau sifatnya mediasi saja sehingga kemudian mereka islah selesai. Nah itu kan pilihan masing-masing ya. Baik. Nah, kalau misalnya sekarang ketika kasus ini dilaporkan, ada penurunan tidak dari hashtag atau juga komentar-komentar atau mereka-mereka yang terafiliasi untuk melakukan penghinaan terhadap Pak Ahok dan juga keluarga? Ya, saya lihat tuh ada komentar-komentar yang lucu itu dari netizen ya. Saya nggak jadi komentar, nanti takutnya dilaporkan juga, kan seperti itu. Itu ada semacam itu. Nah kalau sekarang saya lihat di sini, Mas Ramzi, saya akan ternyata sudah tersambung. Nah, kalaulah sekarang ini kasus sudah dibawa ke ranah hukum, tapi ini ternyata juga menuai kritikan dari para netizen mengatakan bahwa wah ini baper istilahnya atau berlebihan ini. Tapi ini bagaimana kemudian melihatnya? Jadi prinsipnya begini, Mbak. Apa yang disampaikan Pak Basuki Cahayapurnama kan pasti tidak langsung diterima oleh kepolisian. Artinya apa yang disampaikan Pak Basuki Cahayapurnama dalam bentuk laporan polisi itu adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Apakah ini masuk kategori pencemar nama baik atau tidak? Jadi ketika apa yang dirasakan Pak Basuki Cahayapurnama dalam bentuk laporan polisi, ya itulah yang sekarang yang terjadi pada faktanya. Nah kalau misalnya sekarang melihat kasus ini, sebenarnya bukti-bukti apa yang
sudah diberikan oleh Anda dan juga sebagai kuasa hukum ketika kasus ini kemudian dilaporkan? Yang kita lampirkan adalah bukti screenshot dan link, Mbak. Karena ada akun yang setelah kita laporkan menutup akun Instagramnya. Makanya link-link berita, link-link posting-postingan yang sudah diposting kita lampirkan untuk barang bukti yang ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Ramzi. Kita tunggu ini bagaimana kemudian kasus ini meskipun sudah meminta maaf, tapi akankah kemudian ini dicabut laporannya atau memang terus dilanjutkan? Terima kasih Mas Ramzi atas waktunya dan juga terima kasih Mas Ismail Fahmi.